Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eni Purwaningsih, tinggal di Yogyakarta. Senang sekali ini saya kedatangan ya, bisa bertemu dengan teman lama, teman kuliah dulu di Jogja, dan sekarang tinggal di Swedia ya. Namanya Harwati. Beliau sudah di Swedia 22 tahun. Dan kemarin kita ketemuan, beliau cerita tentang pengalaman beliau di Swedia. Dulu kalau di Indonesia, ketika sakit itu selalu minum obat. Nah, ternyata sejak beliau tinggal di Swedia, itu sangat minimal sekali mengkonsumsi obat. Kalau tidak parah dan perlu sekali membutuhkan obat, beliau tidak minum obat. Dan beliau juga sudah menjalani pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Nah, sepertinya ya kita perlu mendengar langsung dari beliaunya bagaimana yang telah dia lakukan di sana, dan saya yakin ini penting untuk kita pelajari, kita tiru, dan kita lakukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harwati, yaitu teman kuliahnya Bu Eni. Seperti yang tadi dikatakan, saya sudah di Swedia itu 22 tahun. Kalau pengalaman saya, ketika saya tinggal di Indonesia dulu, saya lumayan sering sakit flu terutama. Dan langganan obat, langganan ke dokter gitu. Terus pas saya ke Swedia, terus obat saya kan habis, terus saya ke dokter, saya tanya, saya mau obat kayak gini. Terus katanya, itu obat keras itu. Terus aku tak pikir, wow, saya nggak dikasih obat itu. Terus lama-lama itu berpikir dan jadi lebih tahu gitu, kalau orang Swedia itu kebanyakan dokter-dokternya terutama itu sangat restriktif sekali dengan obat, terutama antibiotik. Kalau misalnya flu itu jadi membiarkan untuk daya tahan tubuhnya itu untuk kerja sendiri, Membiarkan tubuh menyembuhkan, kecuali kalau memang sangat terganggu sekali dengan gejalanya kayak demam tinggi, jadi ya minum obat penurun panas. Tapi biasanya kan kalau flu cuma mungkin seminggu itu sudah Nah, yang dibutuhkan istirahat, tidur, dan makan yang bernutrisi. Istirahat, tidur, makan, bernutrisi. Jadi setelah saya di sana terus lihat-lihat orang bagaimana. Kalau di sana misalnya ada orang kayak depresi, ada orang yang juga dapat obat. Itu tergantung seberapa seberapa mereka sakitnya, seberapa butuh obatnya. Tetapi juga disarankan untuk seperti kayak ngurus hewan atau bertanam, terus juga olahraga. Jadi sesuatu penyakit itu tidak harus dengan obat kalau memang tidak harus, tapi perubahan pola hidup memang itu kan butuh waktu lama, dan itu harus sabar, dan itu harus konsisten. Kalau saya sendiri, saya sakit sekitar setahun yang lalu itu sampai seperti brain fog, nggak bisa tidur, terus lemah. Jadi saya kan lari, biasa olahraga lari maraton 21 km sudah 7 kali, terus nggak bisa jalan 250 meter. Itu kan seperti shock rasanya, ini kenapa badan saya. Terus sama dokterku ya nggak dikasih obat, cuma disuruh, kamu setidaknya itu kamu harus kondisi lemah itu dikasih obat. Enggak, saya nggak bisa tidur, saya mau obat untuk bisa tidur nggak dikasih. Tapi disuruhnya memang sih semua darah dicek, semuanya dicek, itu masih dalam kondisi bagus, nggak sangat nggak berbeda sekali, nggak turun sekali. Memang ada sesuatu yang butuh dibantu, tetapi bisa dibantu dengan makan yang bernutrisi, dengan olahraganya. Jadi saya disuruh gini,
kamu harus makan yang bernutrisi tinggi. Saya nggak boleh puasa saat itu, Iya. jadi nggak boleh puasa, makan bernutrisi tinggi, kurangi yang kayak gula-gula kayak gitu, jadi membuat darah gula darah naik. Terus olahraga setidaknya 2 kali dalam seminggu, 2 kali seminggu. sekitar 30 menitan, 30 dan itu juga disesuaikan dengan badan. Misalnya jalan kaki, Oh iya. tapi jalan kaki yang jalan cepat gitu. Oh yang cepat. Bukan jalan pelan-pelan, Iya, tapi iya, iya. jalan cepat sampai kita itu kayak jantungnya memompa darah dengan cepat gitu loh. Berkeringat. Berkeringat. Harus berkeringat. Itu setidaknya 2 kali seminggu, 30 menit. 30 menit. Iya. Tapi awal-awal kan semampuku ya, karena nggak bisa jalan terus. Tapi ya itu, saya itu orangnya konsisten dan disiplin. Kalau saya mau sesuatu, saya lakukan gitu. Terus ya itu, aku mau bisa lari lagi, tak pikir. Sekarang sudah bisa lari, tapi tidak 21 km. Paling jauh 10 km. Wah itu udah jauh, 10 kilo. Terus saya itu selain saya olahraga rutin, terus setidaknya saya angkat beban. Angkat beban juga. 2-3 kali seminggu. Di tempat kerja saya kan ada gymnya, dan bebas dipakai gitu. Iya. Terus jalan kaki dari rumah ke kantor. Oh enggak. Saya ke rumah kantor itu naik mobil. Ya. Tapi kita jalan kaki ke hutan, saya dan suami. Oh rumahnya dekat hutan. Oh iya, danau hutan itu. Gitu. Jadi kadang nggak ketemu orang, ketemunya rusa, ketemunya binatang. Jadi kita bisa jalan itu sampai ya 10 km tergantung kita maunya gitu. Tapi ya memang, jadi kalau misalnya anak saya sakit flu, demam kayak gitu, ya nggak yang namanya ibu ya, nak kamu demam sekali, mau obat? Enggak mama katanya. Malah nggak mau obat. Nggak mau. Terus tak tanya, mau ini, biasanya kan seperti minuman yang hangat. Tak kasih air jahe sama madu sama perasan jeruk nipis. Jadi kayak rimpang gitu. Itu untuk biar jadi seger gitu. Jadi ya mereka sabar, mereka sudah terbiasa, terutama bapaknya juga sih. Bapaknya nggak membiasain obat, bapaknya jarang sakit. Oh, berarti keluarga sudah punya mindset meminimalisir obat. Rata-rata juga gitu. Seperti mertua saya yang usia 80 lebih, itu nge-gym, jalan kaki setiap pagi, perempuan laki-laki semua. Jadi ada gymnya di sana itu yang dekat rumah. Biasanya itu ada komplek, misalnya orang-orang tua kan ada tinggal di apartemen sendiri, misalnya ada untuk khusus senior. Nah di situ itu ada jam-jam tertentu, hari tertentu itu untuk memang gym orang tua. Jadi nggak gabung sama yang muda-muda yang angkat berat-berat. Mereka dilatih untuk keseimbangan, karena biar nggak mudah jatuh gitu. Terus nggak gampang kesandung. Udah semua itu kan gampang kesandung. Ya, keseimbangan. Jadi nggak mudah patah tulang. Terus juga kan ketemu sama yang sebaya, seusia, ngobrol-ngobrol, untuk sosialnya juga. Iya. Ibu mertua kan pernah diukur darah tinggi gitu. Terus katanya, oh saya nggak mau obat, gimana caranya Mbak nurunkan gitu. Karena obat itu kan selalu ada efek sampingnya. Pasti ada juga bisa mempengaruhi ginjalnya. Jadi karena tubuh ini kan saling berhubungan ya. Mumet di sini kan bukan hanya di sini, tapi juga mungkin ada bagian lain sih. Pengalaman di Swedia ketika Wati ketemu dokter atau konsultasi ke dokter itu bagaimana? Pertama kalau ke dokter itu kan kita daftar, terus biasanya sudah pesan waktu, terus disuruh tunggu, terus nanti dokternya panggil, terus ditunjukkan, oh nanti ke kamar ini.
Terus saya pertama ditanya apa keluhannya, terus sambil Periksa. ngecek, oh terus gimana BAB-nya, BAB juga ditanya. iya apa warnanya, Terus sampai warna bagaimana bentuknya. padat atau cair Oh, gitu. oh. Jadi pas saya sakit sekali itu kan saya sudah lemes, saya dicek semuanya, terus BAB-nya saya bilang itu saya belum pernah seperti ini, itu warnanya seperti kayak hitam yang pekat gitu. Terus orangnya oh gitu, terus dia kamu makannya gimana, terus tidurnya gimana, kayak gitu. Sampai tidur juga ya. Iya, jadi memang idealnya tidur kan 8 jam sehari, terus 1 jam sebelum tidur kan HP mati, Iya. terus yaitu ditanya olahraganya, ditanya, jadi seperti pola hidupnya gitu loh. Nah dari situ terus nanti rekomendasikan seperti apa, mungkin bisa ketemu dengan seperti saya dapat konsultan gizi juga, dikasih daftar makanan karena mereka cek juga kan darahnya, oh ini zat besinya rendah, kamu makan ini. Terus dikasih list makanan yang mengandung zat besi yang dibutuhkan. Jadi enggak sih, oh kamu ini obatnya, enggak. Jadi dari perbaikan pola makan. Pertama mereka coba itu, terutama kalau saya sakit kayak mungkin kanker gitu ya. Jadi kalau penyakit saya kan mereka nilai atau kebanyakan mereka coba dengan perubahan gaya hidup kayak gitu. Dan saya tahu itu, saya kira bukan hal yang biasa, tetapi kalau di Swedia itu untuk olahraga aja dikasih resep, jadi resep untuk berolahraga. Ada resep Jadi bukan resep, oh kamu nanti tuker di apotek, tapi kamu resepnya berolahraga. Seperti saya tadi kan dikasih makan menu ya. Makannya apa aja. Ini seperti bahan makanan apa yang mengandung zat besi tinggi kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Dari makanan, yang olahraga. Kalau dari sisi pikiran gitu gimana? Itu juga kan karena itu holistik ya, jadi dari semuanya. Jadi kalau misalnya memang dilihat saya ada butuh untuk bicara dengan orang gitu, jadi dia dipesankan waktu. Jadi tim saya itu ada dokter, ada psikolog juga. Langsung ada psikolognya juga. Itu include dari sebuah klinik yang melatih konsultasi. Dan itu semua gratis. Bukan gratis, tapi dari uang. Kalau di Swedia kan pajaknya lumayan tinggi, dan itu di sana. Jadi saya nggak bayar per kalinya ke sana. Kalau konsultasi saya misalnya kali ini saya ketemu dokter, terus nanti besok minggu depan atau 2 minggu lagi sudah dipesankan waktu untuk ketemu psikolognya kayak gitu. Nah itu dicek juga gimana kamu tidurnya. Iya. Dan gratis ya. Tapi terjadwal ya, jadi terjadwal. Sesuai kebutuhan saya. Tapi memang saya dapatnya yang bagus mungkin. Itu pengalaman saya. Dan itu semua tanpa obat ya. Saya nggak, selama saya sakit itu terapi mungkin dengan psikolog dan ketemu dokter kayak gitu, itu saya nggak dapat obat sekalipun. Dan perubahannya bagus. Ya saya sekarang sudah bisa lari 10 km. Tapi ya memang terutama seperti apa, serat tinggi, protein. Ya, kalau orang BAB itu kita kan makan setiap hari, dan itu kan ada sisa-sisanya. Kalau misalnya itu di tubuh lama, itu kan nanti keluar meracuni tubuh. Karena itu kan harus dikeluarkan. Nah, serat tinggi itu membantu untuk BAB lancar. Jadi idealnya ya makan 3 kali kan BAB 3 kali. Tapi biasanya orang nggak
BAB 3 kali sehari. Kalau nggak setiap hari itu sebenarnya harus mulai mempertanyakan kenapa saya nggak BAB. Saya kan makan, Iya, kenapa nggak keluar? betul. Jadi itu Simpan. Orang bahagia dengan punya simpanan sampah. serat tinggi itu Penting ya. penting sekali. Ya, menarik sekali ya Wati cerita tentang kehidupan di Swedia. Rasanya kok pengen ya orang kita Indonesia itu seperti itu. Jadi gimana kehidupan orang-orang yang lebih senior di sana? Kalau saya kan tinggalnya di kampung dan tetangga-tetangga banyak yang pensiunan. Oh, Kalau orang pensiunan sana sehat-sehat. Jadi saya pernah lari maraton itu masih sekitar 2 kilometer terakhir sebelum garis finish, kaki saya kram, terus saya jalan. Terus saya tuh diginian, tak pikir tak tengok, wah ini kakek-kakek rambut putih, ayo tinggal 2 kilometer lagi, tapi wah masa kalau kalah sama kakek-kakek, ya wis lah. jalan lari lagi. Terus lari lagi, wis kram, naik kram lagi, jalan lagi. Itu motivasi. Memang orang sana jadi pensiunan itu biasanya malah sehat ya. mereka jadi banyak waktu untuk berolahraga. Kalau kita kan suka renang juga di danau, jadi ada 2 pensiunan yang kalau mereka suka pagi juga seperti kita sebelum orang-orang datang. Kalau musim panas orang Swedia kan suka renang banyak danau bersih, airnya dicek itu. Jadi mereka pensiunan usia 85-an. 80? Iku renangnya malah lebih jauh dari saya. Itu kan kayak sungai, jadi seperti ada arusnya. Itu mbak kesana sih searah arus, tapi kalau balik kan lawan arus. Tetap bisa kuat. Dan mereka juga pelari. Terus itu laki perempuan. Terus gymnya juga biasanya mereka sekitar jam 9-an, jam 10-an itu nge-gym. Jalan kaki itu selalu nyepeda. Jadi tapi jalan sepeda kan memang sudah dibikin jalan sepeda. Kesadaran tinggi untuk kayak gerak badan, makan terjaga, karena jarang orang yang sakit diabetes itu jarang. Rumah sakit sepi. Yo, rumah sakit untuk penyakit-penyakit yang ada diabetes, tapi tidak seperti kan diabetes tipe 2 kan bisa diobati dengan perubahan pola.